Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang mendukung kemajuan dari channel YouTube Bola Bung Binder, karena hingga hari ini jumlah subscribers telah melewati 679.000. Luar biasa dukungan yang teman-teman berikan. Dan saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten, dan seperti biasa, saya akan selalu memberikan analisa secara logis, pakai akal sehat dan tentunya fair. Maka itu seperti yang saya selalu katakan teman-teman, bahwa sekali saya netral, maka saya akan tetap netral. Oleh karena itu, Triple B bukan saja singkatan dari Bola Bung Binder, tapi juga artinya Binder bukan bazar. Senggol dong. Anyway teman-teman, in this new content sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa dari pertandingan final Piala FA musim ini antara Manchester City versus Manchester United yang berakhir untuk kemenangan Manchester City dengan skor 2-1. Artinya musim ini Manchester City telah berhasil mendapatkan 2 trofi setelah sebelumnya mereka menjadi juara dari Liga Premier Inggris. Dan bagi Manchester United, kalau menurut saya teman-teman, ini bukan musim yang buruk. Karena Erik ten Hag di musim perdananya sebagai pelatih dari Manchester United telah berhasil membawa Manchester United ke 2 pertandingan final. Dan sudah mendapatkan 1 trofi, yakni trofi dari Piala Liga Inggris. Mungkin banyak di antara kalian yang akan menilai bahwa trofi Piala Liga Inggris itu tidak penting. Kalau menurut saya, kalian keliru. Karena sebelumnya juga Pep Guardiola berkali-kali membawa Manchester City menjadi juara dari Piala Liga Inggris. Dan dia juga merasa bangga bisa membawa Manchester City menjadi juara dari Piala Liga Inggris. So a trophy is a trophy. Artinya musim perdana dari Erik ten Hag juga bisa dibilang sukses. Belum lagi ditambah dengan fakta bahwa Erik ten Hag bisa membawa Manchester United untuk bermain di Champions League musim depan. Tapi sangat disayangkan, seperti yang saya selalu katakan, bahwa Manchester United tidak punya skuad yang dalam dan tentunya tidak punya materi pemain yang merata. Dan Manchester United sangat membutuhkan seorang striker yang haus gol di depan. Kalau enggak, seperti yang kita saksikan di pertandingan kemarin malam, sangat sulit bagi para pemain MU untuk bisa menyelesaikan peluang-peluang yang mereka dapat. Walaupun faktanya peluang dari Manchester United tidak banyak di pertandingan kemarin malam. Tapi seberapapun peluang yang mereka dapat, seharusnya mereka bisa melakukan finishing. Ini kan bedanya antara Manchester City dengan Manchester United. Bahwa Manchester City punya skuad yang dalam, mereka punya materi pemain yang merata, dan mereka tidak selalu mengandalkan satu pemain untuk mencetak gol. Seperti yang saya jelaskan juga kan di konten preview untuk pertandingan ini. Bahwa Manchester City is not all about Erling Haaland. Ada pemain-pemain lainnya, khususnya pemain yang berada di lini tengah. Karena sudah berkali-kali, mungkin lebih dari 100 kali saya katakan selama musim ini, bahwa mesin kreatif dari Manchester City itu berada di tengah. Di mana ada 2 pemain di sana, Kevin De Bruyne dan juga Gundogan. Ternyata terbukti benar kan? Maka itu gak rugi kan jika kalian mendengarkan analisa saya di konten dari channel YouTube Triple B. Dan seperti yang saya jelaskan di konten preview untuk pertandingan ini, bahwa bagi saya persentase untuk pertandingan ini adalah 55% bagi City dan 45% bagi United. Dan terbukti kan skornya juga skor tipis. City menang dengan skor 2-1. Bisa saja saya mengatakan, udahlah nih City pasti menang telak. Tapi kan nggak bisa seperti itu, nggak fair. Karena sebetulnya selama musim ini permainan dari MU juga nggak buruk. Cuman memang tidak konsisten. Karena seperti yang tadi saya katakan, mereka tidak punya skuad yang dalam. So saya pikir ya agak etis juga jika mengatakan udahlah City pasti menang, dibantai nih MU, gak fair kalau menurut saya. Jadi saya harap kalian juga yang merupakan fans dari Manchester City juga respect ya kepada fans dari Manchester United, karena sebetulnya musim ini MU juga bermain cukup baik, walaupun ya itu dia gak konsisten. Karena mereka kekurangan pemain. Jadi maka itu saya menjelaskan bahwa nih persentasenya 55% bagi City dan 45% bagi MU. Dan juga saya menegaskan, yang penting bagi para pemain Manchester United, waspadalah di 15 menit sampai 20 menit awal jalannya pertandingan. Ternyata detik ke-12 sudah ada gol dari Gundogan. Nah, ada beberapa fakta nih dari pertandingan final Piala FA musim ini, nanti saya jelaskan. Ya, kan saya melanjutkan dulu nih apa yang saya katakan di konten preview ya. Kemudian selain itu juga saya menjelaskan bahwa mesin di tengah ini yang harus dimatikan, tapi para pemain MU tidak bisa melakukan itu. Saya melihat Casemiro gagal menjalankan tugasnya
kemarin malam. Karena seharusnya dia tuh betul-betul waspada dengan pergerakan Kevin De Bruyne dan juga Gundogan. Tapi dia tidak bisa mengawal dua pemain tersebut karena dia tidak mungkin bekerja sendirian. Ada Fred, tapi Fred banyak sekali melakukan pelanggaran. Sampai dia akhirnya mendapatkan kartu kuning. Dan juga selain itu, saya menjelaskan bahwa para pemain MU jangan cuma mengawal Erling Haaland. Oke lah, memang mereka mengawal Erling Haaland dengan baik ya. Haaland gak banyak mendapatkan peluang, tapi ya pemain lain ini mendapatkan space. Dan itulah yang dimanfaatkan oleh Gundogan, sehingga dia bisa mencetak 2 gol dengan cara yang sama. Nah, ada beberapa fakta unik dari pertandingan final Piala FA ini, teman-teman, yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman. Karena knowledge is power, kalian perlu mengetahui info ini. Yang pertama, bahwa tercipta rekor di final Piala FA musim ini karena ada gol tercepat yang dicetak oleh Gundogan. Baru 12 detik loh, dia bisa mencetak gol. Fakta kedua, bahwa untuk pertama kalinya di pertandingan final Piala FA, kapten dari masing-masing tim berhasil mencetak gol. Plus, ini fakta terakhir nih, bahwa ada seorang pemain mencetak 2 gol di pertandingan final Piala FA dengan cara yang sama, tendangan volley. Ini jarang sekali terjadi loh teman-teman, tapi faktanya Gundogan mampu melakukan itu. Kenapa? Karena gak ada yang mengcover area. Gak ada yang menutup ruang tembak dari Gundogan. Para pemain Manchester United terlalu sibuk menjaga para pemain City yang berada di dalam kotak penalti pertahanan mereka. Nah, sekarang saya ingin membahas jalannya pertandingan. Oh, satu lagi ya, di konten preview itu saya mengatakan hampir lupa saya. Ya, saya perlu merasa bangga dong kalau prediksi yang saya berikan kan benar ya. Walaupun banyak di antara kalian yang jarang mengapresiasi, tapi saya perlu bangga juga. Jadi bangga itu bukan berarti sombong. Nah, saya juga menjelaskan bahwa kemungkinan akan ada banyak gol yang tercipta di match ini. Dan betul kan, ada lebih dari 2 gol. Seharusnya bisa lebih banyak lagi. Tapi ada save juga dari De Gea, ada juga save dari Ortega. So, dari jalannya pertandingan ini berjalan ketat teman-teman. Karena para pemain dari kedua tim ini mengandalkan yang namanya itu pressing. Tapi cara pressing dari Manchester City itu beda dengan cara pressing dari para pemain Manchester United. Kalau para pemain Manchester United yang saya melihat mengandalkan pressing mulai di lini tengah. Tapi para pemain City mengandalkan high line of pressing. Bahkan para pemain City yang bermain di lini pertahanan itu masuk sampai ke area permainan Manchester United. Jadi itu jugalah yang menyulitkan para pemain MU untuk mengandalkan sistem counter attack mereka. Kan Erik ten Hag ini kan dikenal mengandalkan fast break, dan MU banyak mencetak gol lah melalui fast break. Jadi memang saya melihat dari segi melakukan pressing, ya para pemain City sudah lebih paham ya. Kalau bagi para pemain MU kan ini adalah pengalaman baru. Jadi saya pikir ya musim pertama ini di bawah Erik ten Hag ini adalah musim di mana para pemain MU mulai beradaptasi cara bermain pressing yang benar, cara untuk juga bisa bermain kombinasi pressing. Kadang-kadang mereka juga bermain high pressing, tapi saya melihat ya sudah ada banyak perubahan lah dari permainan MU dibandingkan musim lalu. So this is different Manchester United, dan kalau menurut saya ya permainan mereka gak buruk juga sih di pertandingan kemarin malam, terlepas ya dari kesulitan mereka lah untuk mengawal para pemain City. Kan mereka juga bisa menciptakan beberapa peluang, walaupun peluang dari para pemain City itu yang berbahaya lebih banyak. So dari starting lineup ini yang menarik nih, Pep kembali mengandalkan formasi 3-2-4-1. Kan saya katakan tuh di konten preview, kalau pakai formasi ini akan sulit bagi para pemain MU untuk membangun counter attack. Karena MU mainnya pakai 1 striker. Nah beda nih ketika Brentford mengalahkan City kan 2 kali mereka mainnya pakai 2 striker. Walaupun faktanya di pertemuan kedua lawan Brentford kan City gak full tim ya. Ada beberapa pemain inti yang diistirahatkan atau tidak main full. Tapi kalau main pakai 2 striker, nah itu yang bisa menyulitkan pertahanan dari City. Dari Manchester United, ya memang mereka gak full tim sih. Anthony Martial, kemudian juga Anthony dan Martial, ya kan Anthony Martial juga nama dia kalau nggak salah ya. Anthony dan Martial, kalau nggak nanti kan kalian ngeluh. Lisandro Martinez kita tahu tidak bisa bermain, Van de Beek juga udah lama ya absen. Jadi Erik ten Hag seperti biasa memilih formasi 4-2-3-1, dan yang menarik kali ini Bruno dimainkan di sektor sebelah kanan. Sebelumnya juga dia pernah bermain di sektor itu ketika lawan Aston Villa kalau nggak salah, yang saat itu MU menang 1-0. Kan saya sudah katakan di konten preview, pokoknya hati-hati di 15 menit sampai 20 menit awal jalannya pertandingan, dan City lakukan apa yang biasa mereka lakukan, mencetak gol secara cepat. And what a goal, ini gol yang cantik teman-teman. Kita lihat ya penjaga gawang mereka, Ortega memberikan high ball, ya kan long ball passing. Di sana ada Haaland menang duel, bola tertuju kepada De Bruyne. De Bruyne pun menang duel lawan Lindelof kalau nggak salah, dan ketika bola itu ke Gundogan,
dia tidak berpikir lama, dia langsung shooting tendangan volley. Keras, bisa menjebol gawang dari De Gea. Tapi pertandingan kan baru berjalan beberapa detik, baru 12 detik. Artinya masih ada chance bagi MU untuk recover. But how can Manchester United recover? Kombinasi passingnya ini harus jalan, tapi saya melihat kombinasi passingnya gak jalan. Justru para pemain MU lebih sering mengandalkan direct pass. Kalau mau mengandalkan direct pass, harus ada striker yang pintar mencari ruang. Tapi saya melihat Rashford pun sulit mencari ruang, karena para pemain City bermain compact. Dan City juga pintarnya di pertandingan ini, sepertinya Pep paham bahwa para pemain MU akan banyak main counter. Jadi mereka juga agak waspada, gak banyak pemain yang ikut terlibat dalam proses menyerang. Dan akhirnya setelah beberapa kali City juga mendapatkan peluang ya, Haaland juga mendapatkan peluang, kemudian John Stones juga hampir mencetak gol tuh dari Rodri hampir mencetak gol dari set piece, kemudian De Bruyne pun hampir mencetak gol, ternyata MU mendapatkan penalti. Nah, ini penalti ya wajar diperdebatkan. Dan saya melihat lagi-lagi nih ya, teknologi VAR ini tidak konsisten dan wasit juga gak konsisten, karena awalnya wasit gak kasih penalti, tapi ternyata ada panggilan dari wasit di ruang VAR agar dia melihat tayangan ulang dari kejadian tersebut, betul kan? Dan kalau saya ngelihat si Grealish ya gak bermaksud untuk menggunakan tangannya untuk menghalau bola, tapi justru bola yang kena tangannya, bukan dia yang mengenai tangannya ke bola. Tapi ya setelah wasit melihat kembali kejadian ini, dia memutuskan memberikan penalti. Nah, pertanyaan besarnya, kenapa di pertandingan final Europa League lalu ketika ada pemain Sevilla, Bade kalau nggak salah, yang menggerakkan tangannya seperti ini, kemudian Matic yang memberikan umpan kan? Matic kan memberikan umpan tuh ke dalam kotak penalti. Bade itu kan menggerakkan tangannya. Seperti Grealish. Grealish ini kan menggerakkan tangannya. Wasit kan mengatakan, tangan kamu ini bergerak. Ya itu artinya handball, kamu melakukan pelanggaran. Bade juga bergerak tangannya. Kenapa gak dikasih penalti ke Roma? Nah, maka itu saya katakan ini wajar diperdebatkan. Tapi bagusnya Bruno Fernandes dingin sekali mengambil penalti ini. Dan ini satu-satunya peluang yang berbahaya dari MU di babak pertama. Kalau City mendapatkan beberapa peluang yang berbahaya lagi, meskipun nggak semuanya on target, tapi berbahaya sekali. Memasuki babak kedua, saya menunggu, nih akan diganti atau nggak Eriksen. Jujur, saya sudah melihat Eriksen ini nggak jalan fungsinya. Dia nggak punya kecepatan untuk bisa membongkar pertahanan dari City. Dia kan biasa memberikan umpan-umpan direct, dan Fred juga terlalu ke dalam bersama Casemiro. Jadi saya melihat para pemain MU itu hanya numpuk di tengah, tapi mereka nggak efektif mengalirkan bola ke depan. Dan ternyata Fred kemudian melakukan pelanggaran ke De Bruyne. Kalau nggak salah itu Fred ya yang melakukan pelanggaran. Dan saya agak bingung kok De Bruyne bisa memberikan umpan dari free kick. Ya, langsung akurat kepada Gundogan. Gundogan tidak terkawal dan dia bisa mencetak gol dengan cara yang mirip seperti gol pertama. Ya kalau caranya ya tendangan volley artinya sama ya. Tapi situasinya ini mirip dari luar kotak penalti. Gak terkawal, gak ada pemain MU yang memblok upaya dia untuk syuting. Bisa lagi menjebol gawang dari De Gea, gila gak? Jadi kalau feeling saya nih, skenario free kick dari para pemain City ini memang sudah mereka biasa latih di sesi latihan. Jadi pengertiannya ini bagus sekali. Beda dengan para pemain MU, tampaknya mereka agak kebingungan harus seperti apa nyerang ke pertahanan dari City. Tapi para pemain City ketika mendapatkan bola sudah tahu apa yang perlu mereka lakukan ya, karena mungkin mereka sudah biasa bermain dengan konsep permainan dari Pep Guardiola. Dan setelah 2-1 City pintar lagi ngatur tempo aja, jangan main terlalu terbuka juga, ya kan? Dan akhirnya Ten Hag melakukan perubahan, memainkan Garnacho. Kalau menurut saya sedikit terlambat. Karena ketika Garnacho masuk, dia lebih agresif sih untuk membongkar pertahanan City, walaupun nggak selalu membawakan hasil positif. Tapi Rashford hampir mencetak gol loh, ketika Bruno tuh memberikan umpan kan. Sayang syutingnya tuh tinggi. Nah itu yang saya bilang, nggak bisa finishing, sayang. Dan kemudian De Bruyne mendapatkan peluang, Haaland mendapatkan peluang, di save, Gundogan mencetak gol tapi sudah berada dalam posisi offside. Dan memang City setiap kali menyerang berbahaya. John Stones beberapa kali bisa ikut terlibat, dia syuting keras sekali ya, tapi sayang nggak gol. Dan kemudian injury time, ada 2 peluang dari MU yang saya kira itu gol. Jujur saya kira itu gol, Varane dari jarak dekat, dan kemudian McTominay ya kalau nggak salah yang dia sundul. Tapi sundulan itu terkena mister gawang, dan saya melihat Sancho juga agak berkembang di match ini, terlambat juga ditarik keluar, tapi sayang penggantinya adalah Weghorst, tukang pressing, nggak bisa buat apa-apa dia selain melakukan pressing. Jadi memang MU membutuhkan striker yang haus gol teman-teman musim depan, dan perlu tambahan defender di belakang, dan saya pikir di tengah ya Casemiro membutuhkan bala bantuan ya, kalau bisa ya Eriksen bermain bersama Casemiro aja lah ya di defensive midfield. Eriksen ini bermain di posisi nomor 10 kayaknya kurang pas juga, Bruno lebih pas di sana ya. So this is a well-deserved win for City. Mereka layak menjadi juara dari Piala FA. Mereka bermain lebih tenang, dan memang City gak perlu juga mencetak 3-4 gol. Yang penting mereka kan bisa menjadi juara.
Jadi kalau menurut saya ya gak salah juga kalau sekarang ya Manchester is blue ya. Manchester itu biru sekarang, bukan merah lagi. Bisa kembali merah, tapi Erik ten Hag butuh banyak pemain baru. So well done for City, dan tinggal kita tunggu nanti lawan Inter seperti apa. Tapi ya feeling saya sekarang sulitlah menghentikan City. Mereka sudah punya momentum, tim ini sekali sudah punya momentum, wah udah gak ada obatnya. So itu saja teman-teman yang saya bisa memberikan analisa, dan nanti saya akan kembali membuat konten sebelum City lawan Inter Milan H-1 ya, sebelum final Liga Champions nanti. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.